Halo guys, perkenalkan saya Samuel Eksayanes dari kelas 10 MIPA 1 absen 32 SMA Negeri 1 Mauspati. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata pelajaran PDKU yang diberikan oleh Ibu Riyadni. Dalam video ini, saya akan membahas tentang seseorang yang menginspirasi saya dan beliau termasuk 50 orang terkaya di Indonesia tahun 2021. Siapa kira-kira? Simak videonya dan tonton sampai habis. Itu sudah ada foto beliau. Yap, beliau adalah Anthony Salim. Siapakah Anthony Salim itu? Ada yang sudah tahu? Anthony Salim atau yang memiliki nama Tionghoa Lim Hong Shien lahir di Kudus, Jawa Tengah pada tanggal 15 Oktober 1949. Ia memiliki darah keturunan Cina dan hal tersebut sangat memotivasinya untuk mendirikan usaha utamanya di bidang perdagangan layaknya keluarga besarnya. Sedari kecil, Anthony sudah hidup berkecukupan karena ayahnya, yakni Sudono, sudah merintis perusahaan besar Salim Group. Hal tersebut kini sudah sangat terkenal di Indonesia, bahkan hingga ke luar negeri di bawah komando pimpinan Anthony secara langsung. Selanjutnya, bagaimana sepak terjang Anthony Salim dalam dunia bisnis? Karir bisnis Anthony Salim dimulai ketika ia diminta sang ayah untuk mengambil kendali sebagian dari anak perusahaan Salim Group. Pada saat itu, usianya masih terbilang muda dan minim akan pengetahuan. Akan tetapi, berkat kegigihan serta keinginan belajar, kesuksesan pun mudah diraihnya. Di luar kesuksesannya tersebut, Anthony juga pernah mengalami kerugian besar pada saat krisis moneter di tahun 1998. Pada saat itu, Salim Group mempunyai hutang hingga 55 miliar rupiah dan hampir bangkrut. Walaupun begitu, ia masih bisa bangkit kembali dan dapat bertahan hingga saat ini. Wow, luar biasa ya teman-teman. Selanjutnya, kekayaan dan penghargaan Anthony Salim. Apa ya kekayaan dan penghargaannya? Simak terus ya teman-teman. Pertama, orang terkaya nomor 3 di Indonesia versi global. Setelah mendirikan perusahaan produksi mie instan dan juga tepung terigu, kekayaan Anthony Salim meloncat tajam. Hal tersebut
terjadi setelah dirinya baru saja hampir bangkrut pasca kejadian krisis moneter tahun 1998. Tentu, ini bak menjadi penolong untuk kesejahteraan kerajaan bisnisnya. Pada saat itu, kekayaan Anthony seluruhnya terhitung berjumlah 27 triliun rupiah atau sekitar 3 miliar dolar Amerika. Berkat nominal itulah ia mendapatkan predikat sebagai orang terkaya nomor 3 di Indonesia versi majalah Globe. Wow. Nomor 3 di Indonesia, teman-teman. Yang kedua, orang terkaya nomor 116 di Asia. Karena telah menjadi orang terkaya di Indonesia nomor 3, selanjutnya Anthony juga menembus panggung Asia. Tidak tanggung-tanggung, ia dapat berdiri sejajar dengan para pengusaha terkenal dari Singapura, Cina, Thailand, Jepang, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang apa saja perusahaan yang didirikan Anthony Salim. Apa saja ya teman-teman yang menjadikan dia orang terkaya ketiga di Indonesia. Nah, sekarang coba tebak perusahaannya memproduksi seperti di gambar. Kita coba main-main tebakan dulu ya. Nah, di situ ada karyawan pabrik yang sedang mengemas mie instan. Nah, untuk lebih tepatnya kita lihat lagi gambar yang kedua. Oh ya, gambar kedua. Oh, di situ ada berbagai mie instan. Ada susu kental manis, ada jajanan, makanan ringan, ada air mineral, ada minuman bersoda, ada sirup, ada saus, ada bubur bayi, ada biskuit bayi. Nah, lalu apa ya sebenarnya perusahaan yang dimiliki Anthony ini? Yang diproduksi adalah itu, kita sudah tahu. Nah, jawabannya ada di slide berikutnya. Kita tunggu ya teman-teman. Jawabannya PT Indofood Sukses Makmur Tbk. PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan salah satu perusahaan besar yang didirikan oleh Anthony. Jika sekarang ini Anda dapat mengenal dan menikmati Indomie, Supermie, dan Sarimi, maka berterima kasihlah kepada sang tokoh bisnis ini. Hal tersebut mengalami kesuksesan besar. Di samping memproduksi produk mie instan, perusahaan ini juga menghasilkan berbagai macam kebutuhan lain seperti susu Indomie, roti, berbagai jenis jajanan, makanan ringan, snack, bubur, dan biskuit bayi. Hingga saat ini, PT Indofood yang didirikan dan dikembangkan oleh Anthony masih berjalan lancar dan menghasilkan banyak pemasukan. Hanya saja, kini manajerial serta kepemimpinannya lebih banyak dialihkan kepada anak-anaknya. Kita lanjut ke perusahaan Anthony yang kedua. Ada lagi nih teman-teman perusahaannya yang kedua. Ayo kita main tebak lagi. Perusahaan kedua ini memproduksi seperti
gambar di bawah ini, teman-teman. Coba kita lihat bersama-sama ya. Wow, di situ ada berbagai aneka tepung, teman-teman. Ada tepung terigu, ada tepung beras, ada tepung tapioka, dan banyak lagi. Penasaran bukan apa perusahaan yang dimiliki Anthony ini? Jawabannya PT Bogasari Flour Mill. Karena peduli akan kebutuhan bahan pangan masyarakat, Anthony juga mendirikan perusahaan baru bernama PT Bogasari Flour Mill. Di sini khusus memproduksi berbagai macam kelengkapan mentah seperti halnya terigu, berbagai macam tepung, minyak goreng. PT Bogasari mengalami kesuksesan besar walaupun berdirinya masih sebentar. Pihak Anthony mengatakan bahwa laba bersih yang dihasilkan dari proses penjualan produk telah mencapai 2 triliun rupiah dalam 1 tahun. Wow, sangat hebat ya teman-teman. Hal ini sungguh hebat dan tidak pernah disangka-sangka. Terus mengapa saya memilih Anthony Salim menjadi orang yang menginspirasi saya? Karena beliau merupakan orang yang memiliki prinsip selalu berinovasi dan berekspansi. Juga beliau adalah seorang pengusaha yang merintis dari muda dan mampu bertahan sampai saat ini. Hal-hal yang bisa saya pelajari dari keberhasilan mereka untuk meningkatkan potensi diri saya adalah dari sini saya menjadi tahu bahwa jika kita ingin sukses dan mencapai apa yang kita inginkan, kita harus mulai dari sekarang. Jangan menunggu hari esok, karena kesempatan tidak akan datang kedua kalinya. Dan jika kita jatuh, jangan mudah untuk putus asa. Harus terus berjuang agar kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Juga harus ingat bahwa sukses itu perlu proses. Sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Dan bila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Samuel pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.